Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-laila, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa lajdadina wa jaddatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa sadatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Semuanya sakit, Allah anugerahkan kesembuhan. Yang sedang sulit, Allah berikan kemudahan. Yang sedang sempit, Allah berikan kelapangan. Yang sedang mendapatkan masalah, musibah, bencana, dan semacamnya, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Yang sedang dalam perjalanan safar, semoga semuanya disehatkan, dikuatkan, diberi keselamatan hingga kembali pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kita dan mereka semuanya, kita juga mengharapkan kebaikan, kebajikan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan, juga hal yang terbaik untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri umil Quran wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Rabbana fil lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in.
Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, eh, kita kembali belajar pada malam hari ini. Na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil lailah istimrari darsina fi darsis sharfi wat tasrif. Alhamdulillah kita jumpa lagi malam ini untuk melanjutkan pelajaran sharf dan tasrif. Pada minggu yang lalu kita sudah selesai belajar dan berlatih membuat isim masdar dari fi'il tsulats mujarrad. Sulasi rumpun yang kedua, wazan yang keempat. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan masih sama tentang cara dan berlatih membuat isim masdar dari fi'il sulasi mujarrad rumpun dua, tapi sekarang wazan 5 dan wazan yang keenam. Dan saya akan membuka whiteboard terlebih dahulu. Wa waddu an aktubalana al-yawm at-tarikh alladhi nahnu fihi fi hadhihi al-lailah. اليوم يوم الثلاثاء التاريخ 7 من أكتوبر سنة 2025 ميلادية. Topik kita, tajuk kita malam hari ini adalah membuat dan berlatih isim masdar. Maksudnya membuat isim masdar ya. Sulasi mujarrad, rumpun dua, wazan 4 dan 5. Maaf, wazan 5 dan 6. هذا هو الموضوع الذي سنتعلم في هذه الليلة. Ya, baik. Tafadhalu ayyuhal ikhwan wal akhwat an taftahu kutubakum. Silakan Bapak Ibu buka bukunya halaman buka lajib jilid yang keempat, halaman atau muka surat 162 dan 163. Saya akan tuliskan fi'il tsulats mujarrad dari wazan 5 dan wazan 6. Seperti contoh yang ada di dalam buku dahulu di halaman 162. Wadda, wadda. Mudorenya ya wadu. Nah, masdarnya cukup banyak ya. Pertama, kita mungkin sudah dengar wudun, lalu widadun, widadun, dan yang populer adalah mawaddatun. Mawaddatun. Mawaddatan warahmatan. Kemudian masih dari wazan yang kelima, addo. Addo menggigit ya, addo ya addu. Masdarnya adun atau adidun. Adidun. Nah, adidun ini seperti wazan isim fa'il, tetapi ini adalah isim masdar ya. Maknanya isim masdar. Adidun. Adidun. Sebagaimana azimun, kabirun. Tapi adidun ini makna masdar. Adidun. Kemudian wazan yang keenam, rumpun dua, wazan yang keenam. Contohnya kata farro. Farro sering kita jadikan contohnya. Farro ya firru. Masdarnya boleh farun, boleh firor. Nah, yang lebih populer adalah firorun atau juga mafarun. Tetapi mafarun ini sebetulnya lebih banyak digunakan sebagai isim makan ya. Ainal mafarru, kemanakah tempat berlari? Nah, kalau firor artinya lari atau kabur, escape ya. Farro ya firru. Al firor, masdarnya firorun. Firorun. Terus berikutnya kata yang lain kalla.
Kala yakilu. Masdarnya kalun. Kemudian killatun. Kemudian kalalatun. Kalalah ini dalam ilmu faraid kita sering dengar ya. Nah, inilah yang ada dalam buku di halaman 162 dan 163. Nah, untuk lebih jauh, kita akan mengeksplorasi, explore, cara buat isim masdar dari fi'il rumpun 2 wazan yang kelima dan keenam dengan membuka buku Al-Ajib jilid yang keempat, halaman 31 dan 32. Silakan Bapak Ibu tengok halaman 31 dan halaman 32. Kita lanjutkan. Oke. Berikutnya kata tabba. Tabba. Apa artinya tabba? Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Binasa ya Ustaz. Binasa atau rusak atau hancur. Tabba ya tabbu. Masdarnya tabbun atau tababun. Tabab. Tabbun, tababun. Kemudian tala. Mudorenya ya talu. Masdarnya apa? Yang paling mudah adalah talun. Yang paling mudah talun. Tetapi saya akan coba cari yang lain. Barangkali ada yang berbeda ya. Dari kata tala. Saya coba buka kamus sekalian. Agar kita mendapatkan lebih banyak pembelajaran malam hari ini. Tala, ya talu. Nah, isim masdar yang lainnya. Barangkali ada yang lain. Masdarnya ya di sini talun ya. Talun. Kemudian ada lagi talatun dan tillatun. Talatun dan tillatun. Talatun dan tillatun. Beda harokat. Talatun tak, tillatun ti. Talun, nah, talla ya talu. Maknanya sora'a, menyerang ya. Sora'a, menyerang. Eh, tabba. Bentar. Tabba. Tabba itu kalau di kamus ya, ada tabba ya tubuh ya. Dalam munjid. Tabba ya tubuh. Sementara saya menempatkan tabah itu di wazan yang kelima ya. Saya cek dalam buku Al-Munjid ini tabah ya tubuh ya. Bapak Ibu mohon maaf, ini boleh Bapak Ibu dipindahkan. Tabah maksudnya tabah ya tubuh. Bukan tabah ya tabu ya. Mohon maaf ini. Tabah ya tubuh. Bukan. Tabah ya tubuh. Bukan tabah ya tabu. Mohon maaf diperbaiki dalam buku tabah ya tubuh. Saya cek dulu ya. Tabah ya tubuh. Sudah. Terus berikutnya malah. Malah tuh bosan ya. Malah ya malu. Ini sudah populer. Masdarnya malun atau malalun. Ini juga populer. Malal. Al-malal. Malah ya malu tuh artinya bosan ya. Bosan tuh apa? Jemu ya. Jemu, bosan, jemu, bosan, bored ya. Bahasa yang lain tuh saima ya. Bahasa Arabnya. Saima yas'amu. Mananya sama dengan malah. Bosan. Nah, tapi kalau sa'ima masdarnya adalah sa'amah. Sa'amatun, wazan fa'alatun. Sebagaimana jalalatun begitu ya. Makna mala adalah sa'ima.
Saya tulis tambahan untuk murodif ya, sinonim. Kalla tadi apa Ustaz? Maknanya, kalau Makna maknanya soro'a. seorang Soro'a itu apa ya? Menyerang. menyerang. Bentar. Kala maknanya soro'a. Nah, sora'ahu au alqahu ala unuqihi wa khaddahu. Bapak Ibu semua, dalam surat dalam sebuah surat dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim kan ketika itu mengajak anaknya ya untuk berkurban ya. Kemudian anaknya kan Nabi Ibrahim bermimpi anaknya dia sembelih ya. Ya, Watallahu lil jabin. Watallahu lil jabin. Nabi Ibrahim me, apa? membaringkan, Ya membaringkan kemudian watallahu lil jabin. Apa tuh? Hendak membaring hendak memotong lehernya. lehernya. Hendak memotong leher. Nah, kemudian apa tuh berikutnya tuh ayatnya saya lupa tapi intinya Allah menggantinya dengan birin Kibas. gitu kan. Ya, Eh, apa kalimat ayatnya tuh bidzibhin azim begitu ya. Saya lupa ayatnya. Boleh Bapak Ibu kalau ingat sampaikan. Nah, itu eh menebak hendak menebas gitu ya, hendak menebas. Ustaz, kalau tak silap saya, As-Saffat ayat 103 Ustaz. As-Saffat ayat 103. Boleh boleh dicoba dilihat. As-Saffat 103 ya. Saya di sini tidak ada mushaf. As-Saffat ayat 103. As-Saffat itu surat keberapa Ibu Umiman? Surah yang Allahu Akbar. Sebentar. Sebentar Ustaz. Iya. Surat Surah ke-46. ke-37. Surah 37. Surat 37 Surat ayat 420. Muka surat 400 apa ni? 446. ayat ayat Tengoklah. 101 sampai 110 tu cerita Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim bab ya. menyembelih. Coba di situ ada kalimat watallahu lil jabin. Betul Ustaz. Bismillah. Falamma as'alama wa tallahu lil jabin. Terus Hmm. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Ibrahim ya. Wa fadainahu bidzibhin azim ya. Mhm. Berikutnya. Di situ apa diterjemahkannya? Watallahu lil jabin. Maka ketika keluarnya telah berserah diri Walamma aslama ketika keduanya berserah diri, watallahu lil jabin terus apa maknanya? dan Ibrahim membaringkan anaknya Hmm. atas ipisnya. Nah, watallahu di situ maknanya membaringkan ya. Alqa Membaringkan. Iya. mencampakkan. Oke. Alqa ala unuki membaringkan ala unuki. Di sini di kamus menerjemahkannya sorahu aw alqahu ala unukihi wa khuddihi. Meletakkan meletakkannya di atas leher dan pipinya. Meletakkannya di atas leher dan pipinya. Kan bersiap-siap untuk disembelih waktu itu kan? Ya, ya. Iya. Watallahu lil jabin. Walamma aslama watallahu lil jabin. Eh, apa tadi? Ayya Ibrahim. Fanadainahu an ya Ibrahim. As-Saffat 103. Falamma aslama watallahu lil jabin dan seterusnya lah saya lupa ya. Nah, di situ artinya watalla di situ artinya membaringkan ya. Nah, Oke. Wanadainahu ayya Ibrahim. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya jannah. Jannah ya jannu. Jannah ya jannu. Dari kata jin juga dari kata ini. Jinnun, janin dari kata ini ya. hmm, Nah, tapi saya akan coba cek agar kita Ustaz, lebih. sama tuh tadi dia punya Us- Ustaz. Iya, Bu. Assalamualaikum. Ibu Munawar Ustaz. bagaimana, Ibu? Itu sama Ya. ada dia punya
Sama tu dia punya tadi masdarnya apa? Sa'amatun. Sa'ima ibu, bukan sama. Sa'am. Sa'ima. Oh, sa'ima, Sa'ima. sa'ima. Sa'ima Oh, masdarnya sa'amatun. Oh, sa'amatun. oh, Masdarnya saya tak nampak. Okey, sa'amatun. maaf, maaf. Sa'amatun. Okey. Sa'amatun artinya Terima kasih. kebosanan nih. Bosan. Kebosanan. Okey. Sama dengan mala. Kebosanan atau kejemuan. Jemu. Jemu, bosan, Oh, sama iya, kan ya? okey. Nah, Masih sekarang kita sama. akan coba cari kata jannah. Jannah. Nah, sebentar. Jannah masdarnya ini ada berapa ya? Janun, jununun, jananun. Saya tuliskan. Jannun, kemudian jununun. Lalu ada lagi jananun. Masdar dari jannah. Nah, dari kata jannun ini juga muncul kata jinnun dan janinun. Jinnun dan janinun. Jinnun dan janinun. Janinun ya. Nah, apa arti dari jannah? Secara asal, makna jannah di sini maknanya adalah azlama au ikhtalatot dzulmatuh. Jannah artinya adalah azlama au ikhtalatot dzulmatuh. Au ikhtalatot ini saya dapatkan dari Munjid ya. Kegelapan. Ikhtalatot dzulmatuh. Bagaimana Pak Haji? Ke kegelapan gitu maksudnya. Betul, kegelapan. Jannah secara makna asalnya adalah azlama. Azlama itu artinya gelap. Isim masdarnya Islam artinya kegelapan. Nah, azlama artinya gelap. Fil madi. Atau ikhtalatot zulmatu atau ikhtalatot bercampur. Zulmatu kegelapannya. Zulmatun kegelapan. Nah, dari kata jannah muncul kata junun. Nah, junun ini maknanya adalah kegilaan. Apa ya? Craziness ya, craziness. Atau Majnun lah. madness ya, madness. Berarti panggil Majnun. Ya. Ya, madness atau craziness. Ini junun. Nah, orang yang atau crazy itu disebut dengan majnun. Hmm. Mad atau crazy itu majnun. Orang senteng Pak, panggil senteng. Senteng. Orang senteng. Kalau di Melayu senteng ya, kalau Indonesia sinting. Ya. Melayu senteng, Indonesia sinting ya. Nah, Hmm. kenapa orang gila, orang crazy disebut dengan majnun? Nah, sesuai dengan makna awalnya, jannah artinya kan gelap. Gelap atau orang yang telah tercampur dengan kegelapan. Ikhtalatot dzulmatu. Kegelapannya telah bercampur. Jadi orang yang gila itu adalah orang yang jiwanya sedang gelap. Jadi siapapun sebetulnya yang sedang gelap jiwanya, berarti dia sedang mengalami masa-masa kegilaan, masa junun. Maka majnun dalam pengertian secara bahasa asalnya siapapun yang sedang gelap hatinya, sedang gelap jiwanya, berarti dia majnun. Karena apa? Karena jiwanya gelap atau jiwanya sedang bercampur dengan kegelapan. Nah, kemudian dari kata jannah juga muncul kata jinnun. Jin ini kan sebuah makhluk ya yang tidak terlihat oleh mata kita yang biasa. Nah, tetapi kenapa menggunakan kata jannah yang artinya gelap? Nah, tetapi sebentar kita lihat dulu. Al-jinnu secara bahasa selain dia bermakna gelap ya, tapi juga kita lihat di sini
Jannah itu maknanya adalah zala aqluhu aw ufsida. Zala aqluhu, hilang akalnya. Hilang akalnya itu maknanya adalah junna atau majhulnya junna, maklumnya jannah. Dari kata jannah kalau dimajhulkan menjadi junna. Nah, dari kata junna muncul kata majnun. Majnun isim maf'ul, junna fi'il madhi majhul. Nah, junna itu artinya adalah zala aqluhu. Zala aqluhu. Zala aqluhu ya. Nah, kemudian kembali kepada persoalan tadi, kita menemukan kata jinnun dan janin. Ini dalam Al-Qamus al-jinnu itu apa artinya? Bentar. Tola wa tafata. Al-junun, al-jinna, al-junun. Sebentar dulu ya, ini menarik ini. Al-jinnatu al-wahida. Oke. Nah, sedangkan dari kata jin atau jinnatun itu adalah makhlukun maz'umun bainal insi wal arwahi summiya bidzalika listinarihi listitari wa ikhtifahi an absar. Baik, saya tulis pada halaman berikutnya ya. Masih tentang jannah. Masih tentang jannah. Masih tentang jannah. Yang dari kata jannah muncul kata jinnun dan jinnatun. Kata jinnatun kita temukan dalam surat An-Nas. Minal jinnati wan nas. Sedangkan jinnun kita temukan dalam surat yang lainnya. Begitupun ada kata janun ya. Kalau jinnun dalam surat Ar-Rahman kalau tak silap. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Nah, jinnun kalau menurut Al-Munjid ini maknanya adalah makhlukun. Bentar, tadi saya lihat makhlukun maz'umun. Nanti kita pahami bersama-sama ya. Makhlukun maz'umun ini menurut Munjid ya. Bainal insi wal arwahi. Wal arwahi. Sekali lagi saya katakan ini menurut Kamus Al-Munjid. Makhlukun maz'umun bainal insi wal arwahi. Summiya bidzalika listitarihi. Summiya bidzalika listitarihi. Coba kita pahami ya. Insyaallah kita sudah mulai paham nih. Listitarihi waqtifaihi al absar. Waqtifaihi ini sambil belajar baca gundul. Waqtifaihi anil absari. Bapak Ibu, menurut Kamus Al-Munjid, jinnun atau jinnatun dan juga janun yang tercipta dari kata jannah Makhluk, itu makhluk maz'um. disebutkan bermaknanya adalah makhlukun maz'umun. Makhlukun makhluk ya, Ya, isim maf'ul dari kata khalaqa. walaqa. Maz'umun isim maf'ul juga. Apa artinya maz'um? Dari kata za'ama. Za'ama ya za'amu. Diduga, za'ama menduga. Maz'umun diduga. Jadi makhlukun maz'umun artinya makhluk yang diduga, yang dikira, Dikira-kira. yang dikira-kira, yang dihitung, yang dianggap. Mukaddarah. Makhlukun maz'umun bainal insi wal arwah, di antara manusia dan arwah dan roh. Jadi menurut Kamus Al-Munjid, jin itu adalah makhluk yang diduga di antara manusia dan arwah. Manusia kan terlihat.
Arwah kan tidak terlihat. Nah, jin itu di antara keduanya, di antara manusia dan arwah. Disebut antar manusia sebab jin disebutkan sebagai sosok. Sosok itu apa ya? Hmm, Tubuh. apa Pak Haji? Tubuh. 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 Ya, satu sosok tubuh lah. Satu personality. Tetapi tidak nampak kan oleh kita. Kita tidak melihatnya. Bainal insi wal arwahi. Makhluk di antara jin dan arwah. Nah, kenapa disebut begitu? Kenapa jin disebut dengan kenapa makhluk ini disebut dengan jin? Nah, sebagaimana makna jin dari kata janna artinya gelap, al-dhulama. Sumi. Kenapa jin disebut dengan jin atau jinnatun? Summiya bidzalika dinamakan dengan hal itu listitari karena makhluk itu tertutup dari kata sataro. Dari. Sataro menutup kan? Terus mazid wazan 4, mazid wazan 6 istataro. Istataro masdarnya istitarun. Jadi istitari maknanya karena ia tertutup. Waktifahi dan ia tersembunyi. Ikhtifa dari kata ikhtafa yaktafi masdarnya ikhtifaun. Ikhtifaun. Waktifahi dan tersembunyi anil absar dari pandangan manusia. Jadi gelap juga. Siapa di antara manusia umumnya bisa melihat sosok makhluk ini? Tidak ada yang melihat, ya, tidak ada yang melihat kecuali orang-orang tertentu. Nah, karena makhluk ini tidak terlihat, berarti gelap dari pandangan kita. Maka makhluk yang gelap dari pandangan kita disebut dengan jinnun atau jinnatun atau janun. Dan jinnun, jinnatun, janun ini terbuat dari kata jannah yang artinya adalah al-lama. Al-lama artinya gelap. Kemudian ada lagi kata janin. Janin itu apa ya? Embrio ya. Kalau di Indonesia diterjemahkan sebagai janin juga. Bayi yang masih di perut ibu, masih dalam kandungan seorang ibu itu janin. Nah, kenapa makhluk yang ada dalam kandungan ibu disebut dengan janin? Karena janin itu masih tersembunyi dari pandangan manusia. Meskipun perut ibunya nampak besar, tetapi janin kan tidak terlihat oleh mata biasa. Karena janin tidak terlihat oleh mata biasa, berarti janin itu adalah istitar, tertutup, waktifaun, dan tersembunyi. Makanya, karena janin itu tertutup dan tersembunyi dari pandangan manusia pada umumnya, maka juga disebut dengan janin. Jadi kata janin, kata jin itu satu akar kata dengan kata jana yang maknanya gelap. Janin juga gelap. Kenapa gelap? Karena kita yang hidup di alam dunia belum tahu seperti apa janin pada umumnya. Kecuali dengan pendekatan teknologi ya. Bagi orang yang sudah memiliki ilmu teknologi tentang betul kalau USG ya, betul untuk melihat kondisi janin dalam perut itu apa namanya alatnya? USG ya, betul Kak? Ultrasound. Bagaimana Ibu? Ultrasound. Ultra, Ultrasound. ultrasound. Sound, Ustaz. Tulisannya spellingnya bagaimana? UL T, ERA ya, SO SO, UND U, ND. oh ultrasound. Oh, oke. Dengan teknologi itu ya, jadi janin bisa terlihat pergerakannya, bahkan terlihat bentuknya ya, bentuknya. Ultrasound, G-nya apa ini Bu? USG, G-nya apa nih? Ultrasound G apa ya? Saya lupa. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya, janna itu masdarnya bisa janun, bisa jununun, bisa jananun. Nah, tadi junun itu artinya adalah kegilaan. Junun
Majnun, jinnun, janinun itu semuanya satu akar kata dari kata jana. Nah, kalau kita mau mencari kesamaan sebuah kata, itu carilah akarnya. Nanti kita bisa menemukan benang merah. Benang merah itu penghubung antara beberapa kata itu dari segi makna. Kayak janin dengan jin atau dengan majnun itu meskipun maknanya berbeda, jin, janin dan kegilaan atau gila, tetapi ada makna yang menyatukan ketiganya, yakni eh, semuanya merupakan apa itu namanya gelap ya. USG ultrasound apa tadi? Ultrasound sonografi ya, makasih Bu Nuria. Semuanya tidak bisa dilihat dengan mata. Iya, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, betul. Itu Ya, jannah. itu I, Ustaz. Oke, makasih semuanya. Kita lanjutkan. Nah, dola. Kata ini sering dengar ya, dola ya dolu. Apa artinya dola? Masdarnya boleh dolun, Zola boleh kegelapan. dilalun. Kenapa Ibu? Umuman? Kegelapan. Bukan, Sesat kan Ustaz? Donna. bukan. Kalau Kan enggak? sesat dola. Donna. Bayangan. Nah, bayangan betul. Bayangan. Kalau gelap tadi azlama. Saya tulis dulu ya. Kalau gelap azlama, ini gelap. Kalau sesat dola menggunakan dod. Nah, Itu sedangkan tadi ini apa? zola. Oh, zola bayangan. Nah, kalau zola menggunakan maknanya bukan gelap, bukan sesat, tetapi boleh bayangan atau boleh naungan. Yalah. Naungan ya. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Said Qutb, kitab tafsir ya, judulnya adalah Fi Zilalil Quran. Izin Al-Quran. Pernah dengar ya? Benar. Ini tafsir yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Nah, judulnya adalah Fi Zilalil Quran. Apa artinya Fi Zilalil Quran? Fi di dalam. Zilal naungan atau Dengan Al-Quran. eh, naungan atau bayangan. Al-Quran, Al-Quran. Fi tahta zilalis syamsi. Kalau ada ungkapan begini bagaimana maknanya? Tahta zilalis syamsi. Apa itu artinya? Di bawah naungan matahari. Di bawah naungan matahari. Tahta zilalis syamsi. Atau Hadis misalnya kursi itu Ustaz yang di bawah tujuh naungan aras itu Ustaz. Apa sebut ni kan? bagaimana Ibu? Yang hadis kursi yang tujuh golongan yang mendapat Oh naungan. iya. Yauma la zilla illa zillullah. Nah, oke, baik. Masdar yang lainnya adalah selain zolun adalah zillun ya. Tadi ya, terima kasih diingatkan ya Ibu Sadia. Nah, ada lagi zillun. Nah, dalam hadis itu ada hadis yang berbunyi ada 7 kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Yauma la zilla illa zillullah. Yauma la zilla illa zillullah. Ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan atau naungan dari Allah pada hari ketika semua orang tidak mendapatkan perlindungan kecuali perlindungan itu bersumber dari Allah semata-mata. Yauma la zilla illa zillullah. Nah, zillun ini si master dari zola. Artinya adalah zillun naungan atau bayangan. Itu fiil ini si masdarnya. Kalau zolanya berarti menaungi, menaungi. Tetapi untuk kata menaungi yang digunakan adalah bentuk fi'il madhi dari mazid wazan satu. Azola, azola.
zola artinya bernaung. Nah, kalau azola artinya menaungi. Sama tidak? Menaungi dengan bernaung. Beda. Kalau bernaung, lazim. Tidak memerlukan objek. Saya bernaung di bawah pohon. Dari panasnya matahari. Nah, tetapi kalau azola maknanya adalah menaungi. Contohnya begini. Azola syajaru al-marina min do'il syamsi. Pohon, pokok menaungi orang-orang yang lewat dari cahaya matahari. Azola menaungi. Nah, kalau azola berarti muta'addi, menaungi, memberikan naungan. Sedangkan dola maknanya bernaung. Ini lazim. Lazim. Lazim, bernaung. Bernaung atau berteduh ya. Sama kan berteduh? Sama-sama. Ya. Oke. Kalau azola boleh menaungi atau memberi keteduhan. Memberi keteduhan. Oh iya, di Al-Quran ada ungkapan gini. Walal zillu walal harur. Ada kan ayat ini? Walal zillu walal harur. Harur. Azilu naungan atau teduh. Jadi walal zillu tidak ada teduh, walal harur dan tidak ada panas. Harur dari kata harro, panas ya. Tidak tidak memberikan keteduhan, kesejukan, naungan, walal harur dan juga tidak memberikan panas. Walal zillu walal harur. Nah, zillu dari kata zola, harur dari kata harro, panas. Panas ya. Oke, cukup. Kita lanjutkan lagi. Ado tadi sudah ya. Ado itu apa artinya tadi? Menggigit. Abdul sudah, Ustaz. Ya. Sekarang koro. Koro ya koru. Apa artinya koro? Korbo. Ya, masdarnya dulu ya. Korun Oh, atau menetap, koror. Ustaz. Kororun. Ini mana koro ini sesungguhnya ada beberapa ya. Seperti menetap. 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 Atau juga apa ya? Ketetapan. Horor itu ketetapan atau keputusan. Mungkin Mengambil kita pernah dengar keputusan. kata begini, Darul Qoror. Darul Qorori. Oke, maaf saya tulis kembali, ada yang perlu ditambahkan. Al-akhiratu Darul Qoror. Apa itu artinya? Al-akhiratu Darul Qoror. Akhirat adalah negeri Qoror, ketetapan. Qoror, ketetapan. Apa ya? Kalau ad-dunya Darul Zar'i. Darul Zar'i. Dunia negeri bertanam. 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 Dunia adalah negeri untuk menanam. Sedangkan al-akhiratu darul qoror. Negeri ketetapan keputusan. Qoror. Nah, dari kata qoror muncul kata istaqorro. Istaqarro. Istaqorro. Yastakiru. Masdarnya istiqror. Istiqrorun.
Isim zaman, isim makanya mustaqorun. Mustaqorun. Mustaqorruha, mustaqorruha wa mustaudaha ya, ada di Al-Quran juga tuh. Mustaqor berarti tempat menetap, wa mustaudaha tempat penyimpanan. Itu isim mas zaman makan dari kata istakoro ya untuk kata mustaqorun. Nah, istakoro berasal dari kata korro. Oke, sebentar saya cek kembali. Korro. Korro di sini maknanya ada berapa? Sebagai apa? Contoh misalnya, oh ya Mas Dara sebentar, bisa korun, bisa kororun, juga bisa kirun. Korin lain Pak ya, korin. Korin. Oh, beda, beda. Kalau korin dari kata apa coba? Korinun. Coba. Korinun dari kata apa? Korinun. Corona. 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 COVID ya. COVID. Corona. Bukan, bukan. Maksud saya, korin ini dia kata corona itu artinya apa corona? Menemani. Jadi korin itu teman. Korin itu artinya teman. Korin. Kita lahir ada korin kan? Iya, apa artinya korin? Teman. Teman. Jadi kita ditemani oleh korin kita. Nah, cuma pemahaman tentang apa yang dimaksudkan korin bisa jadi berbeda-beda. Dalam Quran tuh ada kalimat wasa korina, kan Ustaz? Ya, artinya teman. Wasa Iya. korinan teman. Teman yang terburuk. Wasa korinan artinya teman yang terburuk. Syaitan. Nah, siapa korin yang dimaksud? Ya, tergantung nanti penafsirannya. Mohon maaf ya, ada sebagian orang yang memahami bahwa korin itu adalah makhluk yang tidak terlihat, yang bersama kita, menemani kita kemana kita pergi. Nah, kemudian mereka memahami bahwa itu adalah, mohon maaf ya, mungkin ada yang menyebutnya jin. Jadi, setiap orang itu ada yang menemani seorang makhluk yang tidak terlihat itu seperti jin dan atau yang lain. Tetapi juga ada pemahaman yang lain. Korin itu maksudnya adalah bukan bukan makhluk jin, tetapi malaikat. Setiap manusia, setiap kita kan berbuat sesuatu ada yang mencatat ya. Iya. Kalau kita berbuat baik ada yang mencatat malaikat rokib. Kalau kita Oke. berbuat buruk ada yang mencatatnya ya ini malaikat atid. Eh, Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah terucap suatu ucapan illa ladaihi kecuali di sisinya ada raqib dan atid begitu. Raqib menulis mencatatkan kebaikan-kebaikan seseorang, atid menuliskan keburukan-keburukan dari seseorang. Nah, kemanapun seseorang pergi, dia akan diikuti oleh dua orang malaikat ini. Berarti itu juga korin, menemani. Tetapi juga ada yang memahami korin bukan itu, bukan malaikat juga bukan jin. Tetapi eh, diri kita sendiri, kita ini kan, mohon maaf ya, kita ini tubuh fisik kan, kita ada tubuh fisik yang bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi di belakang kita yang tidak nampak, ini ada yang menyertai kita, menemani kita, mengendalikan kita bahkan. Nah, yang mengendalikan tubuh kita ini adalah makhluk diri kita sendiri, tetapi yang bersifat batin, ruh. Setiap jasmani, setiap tubuh, setiap jasad itu disertai oleh ruhani, oleh ruh. Nah, ruhani inilah yang menjadi korin bagi jasad. Dan tanpa korin berupa ruhani ini, jasad tidak akan hidup. Kenapa terjadi kematian? Karena ruhnya
telah meninggalkan tubuhnya. Ketika seorang telah ditinggalkan oleh ruhnya, maka terjadilah kematian. Dan selagi ruhnya masih berada pada tubuhnya, maka dia masih belum mati. Namun begitu, antara ruh dan jasad, keduanya saling terikat. Kalau tubuhnya sehat, ruh akan terbawa baik. Tetapi kalau jasadnya tidak berfungsi, maka ruh pergi dari jasad seseorang. Nah, maka meskipun antara ruh dan jasad adalah dua dimensi yang berbeda, tetapi kedua-duanya saling berkaitan. Nah, oleh sebab itu maka jasad itu memiliki korin. Siapa korinnya? Ruh yang bersamanya. Setiap orang memiliki ruh. Setiap orang memiliki tubuh. Tubuh dan ruh dua-duanya saling menemani, saling bersama. Nah, cuma hanya saja nanti ada orang yang dimensi eh, ruhnya itu apa namanya ter- eh, berada dalam kebaikan dan juga ada yang berada dalam keburukan. Kalau yang saya pelajari itu begini, ini ada jasad, jasadun. Oh, saya buat gambar saja. Maaf. Ini jasadun. Ini ruhun. Nah, ruhun dan jasadun. Jasadun ini terlihat. Jasadun itu terlihat oleh mata biasa, oleh basor. Sedangkan ruhun tidak terlihat, tidak nampak, tidak nampak. Nah, ruh dan jasad dua-duanya berbeda dimensi. Ruh bersifat batin, jasad bersifat zahir. Nah, setiap jasad diikuti oleh ruh. Dan ruh memiliki jasadnya. Ketika jasad sudah tidak berfungsi, maka ruh akan pergi. Dan selagi jasad itu masih berfungsi, fungsi-fungsi tubuhnya masih aktif, maka ruh masih berada pada jasad itu sebagai korinnya, sebagai temannya. Nah, karena ruh dan jasad ini berbeda dimensi, namun dua-duanya sama saling berhubungan. Dan yang menjadi penghubung antara ruh dan jasad itu adalah nafas. Nah, ini nafas, nafsun. Jiwa atau diri. Jasad itu kalau sehat, maka ruh juga akan ikut terbawa sehat. Dan ruh yang sehat itu nanti akan termanifestasi dalam nafas yang juga sehat. Kalau orang sedang bahagia, kalau orang sedang bahagia, jiwanya akan ikut bahagia. Dan tubuhnya juga akan mengekspresikan tubuh yang bahagia. Nah, sebaliknya, jika ruh seseorang sedang berduka, sedang bersedih, maka jiwanya akan murung. Apa murung itu? Murung itu ya tidak bahagia, ya bersedih. Nanti tubuhnya juga akan mengekspresikan sikap-sikap yang menunjukkan kesedihan. Maka dalam pengertian apa namanya itu dalam ilmu tasawuf ya, ilmu tasawuf ada ruh, ada jasad. Di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan nafas. Nah, nafas inilah yang menjadi penghubung antara ruh dan jasad. Jasad dan ruh itu beda dimensi. Ruh itu tidak terlihat, sedangkan jasad itu terlihat.
Nah, yang menjadi penghubung antara ruh dan jasad disebut dengan nafas. Nah, ini tiga-tiganya di Al-Quran juga kita temukan kan. Nah, cuma mungkin kita perlu tahu perbedaan antara ketiganya. Beza dan nyawa Ustaz macam mana Ustaz? Nyawa, roh, nafas. Nyawa, Nyawa. nyawa itu Nyawa tu dari mana datang? nyawa adanya di mana Adakah gitu dia ya? roh? Tak Nyawa ada bukan nafas. masuk dalam nafas. Nafas bukan nyawa. Kalau 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 nyawa itu lebih kepada ruh. nyawa kepada roh. Ya, ruh. Tak ada Coba nafas, tak ada kita nyawa. lihat dalam sebuah Hmm. surat Allah berfirman, "Faida sawaituhu, faida sawaituhu, wa nafakhtu fihi, wa nafakhtu, wa nafakhtu fihi min ruhi, faqa'u lahu sajidina." Apabila Ayat berapa surat apa coba? Faqa'u lahu sajidin. Faida sawaitu. Kemudian apabila aku telah menyempurnakannya, menyempurnakan manusia, faida sawaituhu, menyempurnakan pembentukan manusia di alam rahim. Ketika janin berproses selama 9 bulan dalam perut, dalam kandungan seorang ibu, bergerak dari embrio, kemudian bertumbuh lagi menjadi beberapa bulan. Nah, ketika pembentukan tubuh dalam rahim itu sudah sempurna, sudah ada rambut, sudah ada mata, sudah ada hidung, sudah ada mulut, sudah ada telinga, sudah ada tangan, sudah ada kaki, sudah ada semua organ tubuhnya sudah sempurna, faida sawaituhu. Nah, kemudian kata Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku telah tiupkan ke dalam tubuh manusia di dalam rahim itu min ruhi, roh. dari sebagian ruhku. Hmm. Nah, ruh inilah yang menyebabkan seseorang itu hidup. Ketika manusia dalam janin masih berupa 1 bulan, 2 bulan, memang tubuhnya bergerak, berdenyut, tetapi belum Tapi tak ada ada roh. ruhnya dalam dirinya. Nah, ayat ini mengatakan kalau Allah sudah menyempurnakan pembentukan manusia dalam rahim itu dan sudah ditiupkan kepadanya sebagian dari ruhku, sebagian ya, tidak ruh, tidak semua ruh tapi sebagian saja, sebagian kecil dari ruh Allah. Nah, maka kata Allah, faqa'u lahu sajidin, maka menjatuhlah kalian bersujud kepadanya. Nah, di sini kan disebutkan ini malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam kan. Ya. Tanya tentang Nabi Adam memang. Ketika Nabi Adam, manusia pertama diciptakan, sudah sempurna, dan Allah sudah tiupkan ruh kepadanya, maka Allah perintahkan kepada para malaikat, faqa'u lahu sajidin, maka menyungkurlah atau menjatuhlah untuk bersujud kepada Adam atau kepada manusia. Siapa yang suruh bersujud? Para malaikat. Siapa yang disujudi? Manusia itu. Kenapa manusia itu disujudi oleh para malaikat? Karena dalam dirinya sudah sudah ditiupkan sebagian dari ruh Allah. Jadi yang buat orang itu mulia, di mana malaikat itu sujud kepada mereka, itu adalah keberadaan sebagian ruh Allah. Kalau hanya tubuh, kalau hanya tubuh saja, fisik saja, makhluk yang lain pun memilikinya. Hayawan, lembu, kambing, domba, ayam, gajah, rusa, semuanya memiliki tubuh. Tetapi makhluk-makhluk yang lain tidak disebutkan ditiupkan ruh Allah dalam diri mereka. Yang ditiupkan ruh Allah ke dalam makhluk-makhluk itu adalah manusia dengan simbolisasi Nabi Adam. Nah, pertanyaannya apakah Allah itu tiupkan ruh itu hanya kepada Nabi Adam? Apakah Allah hanya tiupkan ruhnya hanya kepada Nabi Adam? Nah, dalam pemahaman
sebagian ulama tidak hanya Nabi Adam. Ruh yang Allah berikan kepada manusia itu tidak hanya pada Nabi Adam, tapi pada seluruh makhluk yang tetapi kepada seluruh manusia yang lain. Hanya saja kalau Adam sebagai manusia pertama prosesnya kan tidak di dalam kandungan. Nah, sedangkan manusia-manusia yang lain melalui kandungan ibu. Nah, ketika proses 9 bulan, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, lalu 1 bulan, bulan kedua dan seterusnya, itu belum sempurna pada awalnya. Nah, ketika sudah sempurna, lalu Allah tiupkan ruh, sebagian dari ruh Allah. Nah, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadanya, maksudnya adalah menghormati manusia yang sudah mendapatkan ruh dalam dirinya. Makanya ketika masih dalam janin itu tidak boleh digugurkan. Kenapa janin yang masih dalam perut kandungan ibu tidak boleh digugurkan? Karena di dalam dirinya sudah terkandung sebagian dari ruh Allah. Makanya tidak boleh digugurkan sampai pada masa bulan tertentu ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa pada usia kandungan di mana seorang bayi sudah berusia eh, waktu tertentu dan sudah hidup, maka tidak boleh ada pengguguran. Sedangkan masih menurut ulama juga, sebagian ulama, kalau belum ada ruh ditiupkan pada janin itu, ada yang mengatakan boleh digugurkan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa begitu ada kehidupan dalam janin, dalam perut seorang ibu, maka penggugurkan kandungan tetap tidak boleh meskipun belum ada 4 bulan atau belum ditiupkan sebagian dari roh Allah kepada dia begitu. Karena apa? Karena meskipun belum ada ruhnya, tetapi denyutnya sudah terjadi, detaknya sudah terjadi, detak jantungnya sudah tumbuh begitu ya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan dari Ibu Salma, ruh itulah yang menyebabkan manusia itu hidup. Maka kalau ditanya, nyawa adanya di mana? Nyawa itu adanya di ruh. Nyawa itu adanya di ruh, bukan pada jasad, bahkan juga bukan pada nafas. Kalau kita dipuji, kita senang, itu nafas atau ruh? Ustaz, Kalau kita dipuji, lalu kita senang, nah yang senang itu apa? Ruh atau nafas atau jasad? Ruh Ustaz, dia. rohnya Ustaz. jasad Kalau yang tenang Ustaz. kalau kita dipuji oleh teman Dipuji. kita Kembang. senang. Yang senang itu ruh kita atau nafas kita ataukah jasad kita? Nafas lah. Nafas Ustaz, jiwa. Nafas, jiwa. Jiwa. Jiwa, hati. Yang senang, yang sedih itu jiwa. Jiwanya apa roh? Jiwa, bukan ruh. Jiwa, roh, jasad. Baik. Saya akan mencoba menggunakan pemahaman dari Imam Ghazali ya. Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kita ini, manusia ini memang memiliki tubuh. Tetapi di balik tubuh kita ini ada ruh. Dan ruh serta tubuh kita ini meskipun menyatu, tetapi bentuknya bisa berbeda. Saya ulangi lagi. Menurut Imam Ghazali, tubuh kita ini didiami oleh ruh juga. Nah, tetapi bentuk ruh dan tubuh kita boleh jadi tidak sama. Tubuh kita hari ini berbentuk manusia. Berbentuk manusia yang tampan, yang cantik, yang elok atau semacamnya. Nah, tetapi ruh kita belum tentu berbentuk manusia. Menurut Imam Ghazali ya. Jadi tubuh kita ini
meskipun berbentuk manusia. Nah, ruh kita belum tentu berbentuk manusia. Kenapa belum tentu berbentuk manusia? Karena tergantung amalan-amalannya. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini nih. Katakanlah ini misalnya tubuh. Sedangkan yang ini adalah ruh. Yang ini adalah ruh. Nah, di sini ruh dan tubuh seolah-olah bentuknya seperti sama. Tetapi bisa jadi begini. Tubuh kita begini, tapi ruh kita nanti boleh jadi begini. Ini tubuh. Sedangkan ini adalah ruh. Sebaliknya, nanti ada tubuhnya buruk. Nah, tetapi ruhnya indah, ruhnya cantik. Nah, begitu. Ruh. Jadi penggambarannya, ruh kita ini mengendalikan tubuh kita. Nah, tetapi antara ruh dan tubuh kita, meskipun berada bersamaan, tetapi bentuknya boleh jadi berbeda. Boleh jadi berbeda atau boleh jadi kurang lebih sama. Ada tubuh dan ruh, dua-duanya sama, sama-sama indah, sama-sama cantik, sama-sama elok. Tetapi ada sebaliknya, ada yang tubuhnya indah, bagus, tetapi ruhnya buruk. Atau juga ada sebaliknya, orang ada tubuhnya buruk, tetapi ruhnya indah. Nah, contohnya yang ini. Yang pertama ini, ruh dan tubuh sama-sama indah. Yang kedua, tubuhnya indah, ruhnya buruk. Sedangkan yang ketiga, tubuhnya jelek, buruk, tetapi ruhnya indah. Nah, dua dimensi ini berada bersama kita saat ini. Hanya saja, kalau tubuh bisa dilihat orang oleh manusia biasa, oleh pandangan mata kita yang biasa ini, nah sedangkan ruh tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang matanya sudah kasyaf. Kasyaf itu artinya tersingkap dari berbagai rahasia. Begitu ya. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Nah, ditambah lagi menurut Ibnu Arabi, seorang sufi juga, menurut Ibnu Arabi, kita lahir memang sebagai manusia, seperti yang kita miliki saat ini, hari ini. Kita memiliki kepala, wajah, dan seterusnya sampai ke bawah. Kita lahir sebagai manusia. Nah, tetapi ketika kita mati, boleh jadi kita bukan lagi manusia, bisa merupakan pig ya, babi, bisa juga merupakan tumbuhan, atau bisa juga seperti kera, monyet, atau yang lain-lain, tergantung amalan kita di dunia. Nah, ketika kita dalam dunia, ini kita memiliki tubuh. Tetapi nanti ketika kita pulang kepada Allah, ke alam keabadian, maka yang kembali itu adalah ruh kita yang berbentuk mungkin berbeda dari yang kita hari ini miliki di alam dunia. Hari ini kita manusia yang cantik, yang tampan, yang cakep dan sebagainya. Tapi ketika nanti kita mati, boleh jadi ruh kita berbeda dari tubuh kita hari ini. Mungkin lebih buruk, mungkin masih indah, atau mungkin lebih baik. Dan itu disebabkan tergantung amalan-amalan masing-masing. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beruntung ya. Menjadi Amin. orang-orang yang Amin. nafsul mutmainnah ya. Nafsul mutmainnah. Amin. Nafsul mutmainnah. Kan nafsun ada beberapa kan. Ya. Ada an-nafsul mutmainnah. Mutmainnah. Nafsul Ada an-nafsul lawamah. Ya ayyuhat ya al-lama'ah ya. nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Dan ada Irji'. an-nafsul lawamah.
nafsu amarah. Nah, nafsu mutmainnah itulah yang dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Fajr. Ya Ya. ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila 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 rabbiki radiyatan radiyatan mardiyah. mardiyah iya. fadkhuli Pada fi kuli fi ibadi ibadi wadkhuli wadkhuli jannati. jannati. Allah memanggil jiwa yang tenang atau diri yang mutmainnah ini, yang tenang ini, dengan panggilan yang sangat indah. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, atau wahai diri yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan ridho, Mardi. senang, mardiyah, dan diridhoi. Nah, kemudian fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Kalau Allah menyebut ibad digabung dengan dirinya, ibadi atau ibadullah, itu berarti ibad ini adalah ibad hamba-hamba yang bagus, hamba-hamba yang baik. Nih, Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. jannati. Ini adalah an-nafs yang paling tinggi, paling beruntung. Sedangkan al-ammaro ini yang inna nafsa la ammaratum bisu. Tuh, Ini indah. jiwa yang Rahimah. Rahimah. suka memerintahkan kepada keburukan, yang suka terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Ini disebut dengan an-nafsul ammarah. Maksudnya ammarah itu dari kata ammarah, memerintahkan, tetapi maksudnya adalah ammarah bisu. Bukan, Bisu. bukan ammarah bil husni, tapi ammarah bisu. Nah, ini yang kedua, ini di bawahnya, di bawah al-mutmainnah. Nah, yang paling rendah adalah al-lawwamah. Lawamah. Al-lawwamah ini adalah dari kata lama yalumu ya, artinya nafsu atau jiwa yang suka mencela dirinya. Karena apa? Karena dirinya tidak berharga, sampai mengatakan ya laitani kuntu Itu turoba. roba. Kenapa dia mengatakan begitu? Ya laitani kuntu turoba. Duhai sekiranya aku dulu hanya sebutir debu. Ini kan penyesalan. Penyesalan. Kenapa menyesal? Karena dirinya banyak berbuat keburukan-keburukan sehingga banyak penyesalan. Nah, karena dia menyesal maka mencela dirinya. Apa tuh? Dan ketika Allah berikan kepadanya kitab dari tangan kiri tuh, eh, apa tuh? Saya lupa ya. Pokoknya Allah kan nanti akan memberikan kitab kepada manusia dengan dua keadaan. Ada yang menerima dengan tangan kanan ya, Kanan, kiri, tangan kiri kan. belakang. Kemudian yang menerima kitab catatan dari menggunakan tangan kanan, nanti dia kembali kepada keluarganya, ila ahli masruro, ya kan? Gembira. Apa tuh kalimatnya saya lupa ya. Ila ahli masruro. Nah, sedangkan yang menerima eh, kita bahu bishimalihi, eh, saya lupa ya. Bishimali itu apa berikutnya tuh? Kemudian kembali kepada keluarganya dalam keadaan sebaliknya begitu. Itu surat apa itu? Saya lupa ayatnya persisnya ya. Tapi ada ungkapan wayang qalibu ila ahlihi masrura. Surah Insyikak, Ustaz. Ini syikok ya? Ya, Ya, syikok. Nah, itu ayat bersih 9 dengan ayat 10, Ustaz. ayat 9 Ayat dan 10. 9 dengan ayat 13. Ayat 9 sampai 11, sampai 13. Nah, ayat 9 ya, wa yang qalibu ila ahlihi masrura. Terus? Lepas tu, wa amma man utiya Nah, kitabahu wara'a dhahri terus fasawfa yad'u thubura wa wayasla yasla sa'iro. sa'ira Nah, itu ya itu. innahu kana fi ahlihi masrura. Nah, Sembilan, Ustaz. Sembilan. ya. Nah, itu bercerita tentang ini, jiwa-jiwa yang ini, alawamah. Jiwa-jiwa yang menyesali, yang mencela dirinya karena amal-amal keburukannya. Jadi kesimpulannya kembali masa lalu dan tubuh atau nafas itu dalam tasawuf itu digambarkan oleh beberapa ulama, diantaranya adalah oleh Imam Ghazali,
atau juga oleh Ibnu Arabi. Kalau Imam Ghazali menyebutkan bahwa kita hari ini memiliki tubuh seperti ini, boleh jadi ruh kita belum seindah atau tidak seindah yang tubuh kita miliki. Sedangkan menurut Ibnu Arabi, hari ini kita berbentuk manusia, maka nanti ketika kita bangkit dari alam kubur, mungkin kita bukan sebagai manusia, tetapi sebagai makhluk-makhluk yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saya habiskan dulu ya sedikit lagi Ya. agar kita tutupkan rumpun 2. Wadah sudah, mala juga sudah ya. Nah, berikutnya masa. Masa. Masa ya masu. Masa. Masdarnya masun. Masa. Masuk. Kalau masdar mimi bagaimana? Mamasun ya. Sudah selesai. Ini untuk rumpun 2 wazan yang kelima. Nah, terakhir saya habiskan rumpun 2 wazan 6. Faro sudah, lalu baddo. Baddo ya biddu. Masdarnya apa? Sebentar saya cek dulu. Ini saya belum familiar dengan kata baddo ya. Baddo. Beruntung kita punya kamus ya. Kalau kita lupa atau tidak tahu bisa buka kamus. Baddo. Baddo. Nah, masdarnya ada beberapa badodun, budodotun, atau badidotun. Bentar ya, saya cek lagi. Baddo, badun, bududun, badidun. Badun banyak digunakan ya. Maksudnya wazan fa'lun itu banyak digunakan. Madun, rodun, zonun, ini badun. Jadi kalau Bapak Ibu hendak membuat masdar dari rumpun 2, itu yang banyak digunakan itu wazan fa'lun. Sebagai contoh masa masun, bado badun, madda madun, budun dan badidun ya. Badidun. Oke, berikutnya lagi. Oh ya, apa artinya bado? Bado artinya mengeluarkan air mata. Damaat. Mengeluarkan air mata apa? Menangis ya. Menangis. Meneteskan air Macam mata. damun ya Ustaz. Damaat. Hmm. Damaat. Kalau damun darah. Hmm. Kalau Oh, damun, air. kalau air mata itu damun. Damun. Damun itu air mata. Hmm. Kalau fil madinya dama'a yadma'u, masdarnya damun. Artinya air mata. Apa tir? Al-Quran ada kalimat damun bukan? Kalau damun darah. Damun. Ah, Oh, tak dama. ada. Damun tak ada. Oh, dama. Damun air mata. Damun tak ada. Kalau damun ini nanti dalam haji ya, kena denda, kena saman tuh, dam. Dam. Kalau damun darah, damun dam. Nah, kalau air mata itu dam'un. Oh, yang Jama' Al-Quran tu Ustaz dumuun ya? jamaah dari dam'un, dumu'un, betul. Ah, dumuun. Dumu'un. Sedangkan Ah, damun jamanya dima'un. dumuun jamak kepada damun ya Ustaz. Dumu'un jamak kepada dam'un, betul. Sedangkan dima'un jamak dari damun. Oke, kita lanjutkan. Sedikit lagi. Minta waktu Ustaz sebentar. tadi bagdo Ustaz kata apa maknanya? Meneteskan air mata. Bagdo Baddo, meneteskan air mata. sama dengan dama'ah. Sama dengan dama, iya. Oke, Oke. oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Hanna. Hanna yahinu, masdarnya haninun, hanun, dan hananun. Artinya lembut ya. Hananus sauti, kelembutan suara. Hanin juga artinya lembut atau kelembutan. Ini kata Ya, Hanan bisa menjadi nama orang. Bagus Hanan. Hanan. Hanan atau Hanin nama yang bagus ya. Lalu jadda. Jadda ya jiddu. Man jadda wa jada.
Masdarnya boleh jadun, boleh jidun, boleh jiddatun. Jadun artinya kakek, datuk. Jidun artinya kesungguhan. Jiddatun kebaruan. Kebaruan dari kata jadid. Lalu Jadi, soha. Soha yasihu artinya kesehatan ya, atau sahih benar. Masdarnya boleh sohun, boleh sihatun. Sihatun itu maknanya boleh kesehatan, boleh kebenaran. Apa? Apa ya bahasa Indonesianya? Eh, benar, kebenaran. Betul, kebetulan. Apa? Korek ya, korek, correctness ya. Kalau bahasa Inggris itu ya, correctness ya. betulan, pembetulan. Kebetulan, kesahihan. Tetapi juga sihatun bisa bermakna kesehatan. Sebentar, saya salah tulis. Kesehatan, kesehatan, kesehatan atau kesehatan ya. Itu dari kata sihatun juga. Nah, selain kata sihatun, masdar yang juga digunakan adalah sohun. Hanya saja yang lebih banyak digunakan adalah sihatun. Berikutnya doja, ya diju masdarnya dojun atau dojijun. Dojijun. Doja ya diju, dojun atau dojijun. Oh ya, mohon maaf, Ibu Umiman, mohon maaf sebelumnya. Ini sudah habis 12 halaman, Ibu. Saya mau pindah. Sebentar ya Ustaz, saya Oke. ni. Ya, mohon maaf ya, Bu ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, sebentar lagi kita selesai ya. Mohon maaf, kita lanjutkan dahulu. Kita habiskan. Doja. Kalau drajijun tadi Ustaz cakap apa maknanya Ustaz? Mananya? Drajijun. Dojijun itu mana isi masdarnya bisa dojun, bisa dojijun, bisa dojajun ya. Dojajun Ya. atau dujajun. Maknanya di sini maknanya adalah eh, soha wa jallaba li fazhi. Berteriak, menjerit, Iya, menjerit. Menjerit, Bapak Ibu paham? Menjerit, paham. berteriak, berteriak karena takut atau karena sesuatu kita kehilangan gitu ya, karena kehilangan sesuatu yang sangat bermakna. Menjerit. Doji jal amilin, menjerit seperti jeritan orang-orang yang sangat berharap. Adiju doji jal amilin. Dalam Quran tu digunakan kalimah menjerit yastarihu Ustaz. Yastarihu. Nah, itu dari kata soroho. Ah, Soroho ditambah alif ta, maka menjadi istaroho, lalu istoroho. hmm, Oke, oke, sudah ya. Oke, sudah. Ibu Umiman, mohon maaf, sudah Ibu? Sudah, sudah. Terima kasih Bu ya, terima kasih banyak. Baik, saya tutup dulu, lalu saya masuk kembali warna apa whiteboard yang berbeda, yang baru. Oke. Oke, sedikit lagi. Terima kasih. Sedikit lagi, lalu rokok. Rokok yariku, masdarnya rokun. Dan rikotun. eh dari kata ini muncul kata rokik ya. Apa artinya rokik? Tipis kan? Nah, rikoto itu masdarnya, artinya ketipisan. Ketipisan. Nah, tapi kata rokok juga maknanya bisa bermakna bergetar.
Kalau misalnya kita melihat orang yang sedang mendapatkan musibah, lalu hati kita menaruh simpati kepada dia, maka kita mengatakan raqqa qalbi, hatiku tergetar atau hatiku bergetar. Hatiku bergetar dan bersimpati kepada orang tersebut. Nah, bahasa Arabnya raqqa qalbi. Raqqa qalbi, hatiku tergetar. Nah, masdar dari raqqa itu boleh rokun, boleh riqqatun. Begitu. Terus berikutnya lagi dola. Dola ini sudah tahu sesat ya. Dolalun atau Sesat. dolalatun. Yastaruna dolalata bil huda ya. Dolalatun. Sesat ya artinya ya. Sesat. Sesat. Nah, lalu kola ya kilu masdarnya kilatun. Yang digunakan kilatun. Kola sedikit, kilatun kesedikitan. Kesedikitan. Oke. Berikutnya lagi azza. Nah, ini sudah sangat populer nih. Azza yang Mulia. itu. Masdarnya boleh izun, Izzatun. boleh izzatun. Azza artinya apa? Kuat, Mulia perkasa. kan Ustaz? Kenapa Ibu? Mulia tak boleh. Kuat, perkasa, Az- mulia boleh. ah, Azza wa Jalla. Izun ini kita mungkin pernah dengar nama orang namanya Izuddin ya. Artinya apa? Kemuliaan agama atau keperkasaan agama. Atau juga kalau kata izzatun kita mungkin pernah dengar ungkapan izzatun nafsi. Artinya adalah kemuliaan jiwa, kemuliaan diri. Atau keperkasaan diri atau kekuatan diri. Izzatun nafsi, izuddin. Ini izun dan izzatun masdar dari azza. Lalu kala, oh kala tadi sudah ya. Sudah, jadi satu yang lain. Apa ya ifu? Nah, masdarnya ifun atau ifatun. Kemarin siapa yang tanya ya? Ifatun itu apa? Eh, ungkapan ifatun nafsi itu artinya jiwa yang menjauhkan diri dari kemaksiatan. Itu ifatun nafsi. Ifa itu apa berarti? Menjauh ya. Bentar, terjemahan ininya saya akan coba cari dulu ya. Tapi ungkapan ifatun nafsi artinya jiwa yang menjaga diri. Ifatun nafsi. Ifatun nafsi. Isim failnya afif. Afifun. Oke, sebentar. Tentang waktu. Afa. Nah, maknanya afa itu kafa tanah. Ya menahan diri, benar. Menahan diri. Menahan diri. Kafa tanah. Jadi ifatun nafsi artinya jiwa yang menahan diri, menjauhkan diri dari keburukan-keburukan. Ungkapan bahasa Arabnya adalah ifatun nafsi. Jiwa yang menjauhkan diri dari keburukan. Terus, nah sedikit lagi. Dafa. Ya difu, dafun. Atau difatun. Terakhir, faso. Ya fisu. Masdarnya fasun. Fasun. Faso, ya fisu. Fasun. Berbeda yang lain ya. Bentar. Masdarnya ada juga fasisun. Fasun. Kemudian fasisun. Kemudian ada lagi tidak? Oh, sudah cukup. Fasun atau fasisun. Maknanya adalah intaza, artinya melepaskan. Melepaskan atau mencabut.
mencabut. Fasa yafisu, fasun atau fasisun masdarnya. Sudah selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah, cukup panjang ya. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sudah membuat isim masdar dari rumpun 2. Fi'il sulasi mujarrad rumpun 2. Wazan yang ke-5 dan ke-6. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya. Satu hal yang ingin saya sampaikan. Pada saat belajar masdar ini, kita memahami pola dasar yang banyak digunakan. Meskipun mungkin kita tidak selalu tahu semua pola masdar dari sebuah fi'il secara persis, tetapi kalau kita paham pola dasarnya yang banyak digunakan, khususnya untuk rumpun 2 ini, insya Allah kita bisa menebak atau mengira-ngira ya. Mengira-ngira dan insya Allah tidak selalu salah. Tapi kalau misalkan salah, kita bisa rujuk kepada kamus dan mencarinya lebih mudah. Insya Allah. Asal kita sering banyak berinteraksi dengan teks-teks bahasa Arab. Tetapi secara umum, untuk rumpun 2 ini, yang saya telusuri kebanyakan menggunakan wazan fa'lun atau fi'lun. Madda, madun, zona, zonun. Roda, rodun. Itu wazan fa'lun. Sedangkan yang wazan izun seperti afa, ifun, azza, izun. Kemudian kata yang lainnya fi'latun, misalkan azza, izzatun, afa, ifatun. Tapi yang paling populer wazan fa'lun. Rodun, zonun, jarun, dalun, dan yang lain-lain. Itu saja ya Bapak Ibu ya. Tapi Macam semuanya dhalla tu Ustaz, kalau macam dhalla tu kita guna wazan dhallun dhillun salah ya Ustaz. Dia kena wazan dolun ada, secara pola ada, tetapi yang Okey. digunakan dolal dan dolalatun. dhalalun dhalalatun. Ya. Polanya ada dolun, tetapi Tak yang banyak digunakan. digunakan adalah dolal dan dolalah. Begitu. Dhalalin mubin. Masdar itu pokoknya selain isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat, berarti masdar. Masdar itu lebih banyak polanya. Karena lebih banyak, biasanya lebih pening ya. Biasanya lebih pening. Tetapi untuk rumpun 2 menurut saya lebih simpel karena yang paling banyak digunakan sejauh yang saya tahu adalah wazan fa'lun. Paling banyak ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itu saja pelajaran kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kelupaan, atau kekeliruan dan kesalahan. Dan terima kasih atas perhatian, kebersamaan belajar, silaturahim semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya. Semoga semuanya sehat, kuat, semangat, dan terus meningkat dan memberikan banyak manfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua sebentar. Ini kita juga menjelang akhir pelajaran buku As-Sorof. Nanti insya Allah kita bisa lanjutkan ke buku yang kelima. Al-Ajib jilid yang kelima. Ini gabungan rangkaian-rangkaian kalimat yang mungkin kita perlu banyak tahu ya dari itu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu memiliki kesempatan untuk terus belajar yang lebih baik agar semakin banyak mendapatkan manfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhiran aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazakallah. Waalaikumsalam Salam Ustaz. warahmatullahi Selamat malam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Makasih banyak. Mohon maaf semuanya. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman
ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.